Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kembali kita bertemu seperti biasanya, lanjutkan belajar bersama dengan kitab Mukhtarat. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih seputar isim mushtaq. Itu pembahasan kita masih tentang isim mushtaq. Ya, isim mushtaq. Kali ini isim mushtaq yang keempat. Ya, isim mushtaq yang keempat apa itu? Sifat musyabbahah bismil fa'ilin. Sifat musyabbahah bismil fa'il. Sifat yang disamakan dengan isim fa'il. Sini kata penulis, sifat musyabbahah dia adalah isim yang semakna dengan isim fa'il. Isim fa'il artinya apa? Yang melakukan pekerjaan. Cuman di sini kata beliau, isim fa'il itu dia tersusun hanya dari fi'il yang tidak memerlukan objek. Ya, jadi apa? Sifat musyabbahah itu dia diambil dari fi'il lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh kepada objek. Dan sifat musyabbahah ini hanya dibentuk dari fi'il yang 3 huruf. Berbeda dengan isim fa'il. Isim fa'il itu bisa dari 3 huruf, bisa dari lebih dari 3 huruf. Tapi kalau sifat musyabbahah ini hanya terbatas pada fi'il yang 3 huruf. Kemudian apa ketentuannya? Ketentuan yang pertama, dia hanya diambil dari fi'il yang 3 huruf, kemudian dia berasal dari fi'il lazim, tidak butuh kepada objek. Baik. Adapun wazan sifat musyabbahah adalah, adapun apa? Wazan sifat musyabbahah adalah yang pertama, fi'il madi berwazan fa'ila. Yang pertama apa? Kalau fi'il madinya berwazan fa'ila. Kalau fi'il madi berwazan fa'ila, ada 3 bentuk sifat musyabbahah. Yang pertama, apabila fi'ilnya berwazan fa'ilah. Maka di sini ada 3 wazan sifat musyabbahahnya. Yang pertama adalah fa'ilun. Contohnya adalah farihun. Artinya apa farihun? Farihun yang berbahagia. Farihun yang berbahagia, dari fi'il faroha, fariha, yafrohu. Fariha, yafrohu. Fa'ila, yaf'alu. Fariha, yafrohu. Berikutnya, syarisun. Siapa yang tahu arti syarisun? Yang galak, man. Yang galak. Yang galak. Dari fi'il apa? Syarisun.
Syarisun, yang galak. Dari fi'il yashrasu, fa'ila yaf'alu, yang galak. Ya, bisa yang galak, yang ganas, bisa. Baik. Berikutnya, yang kedua ada wazan af'ala. Contohnya adalah ahmaro. Artinya apa ahmaro? Yang merah. Yang merah. Fi'il hamiro. Hamiro yang maru. Berikutnya apa lagi? Asfaru. Ya. Asfaru. Ya, dari fi'il safira. Safira yasfaru. Apa artinya asfaru? Yang kuning. Kuning. Berikutnya A'waru. Apa artinya a'waru? Buta sebelah. Buta sebelah, dari fi'il awiro. Awiro ya'waru. Awiro ya'waru. Yang buta sebelah. Saya berikutnya a'ma. Apa itu artinya a'ma? Buta. Yang buta. Yang buta. Kalau ya a'ma itu buta, kedua matanya buta, tidak bisa melihat. Kalau a'war itu buta sebelah. Itu buta sebelah. Dari fi'il apa? Awiro. Akma sama dari awiro juga. Ami ya. Hati-hati ya, intabi. Tatar dengan di grup ini sudah selesai, baru mulai. Sekarang. Baik. Amia ya'ma. Yang buta. Berikutnya fa'lanu. Contohnya apa? Kaslanu. Apa artinya kaslanu? Yang malas. Ya, yang malas. Dari fi'il apa? Kasilah, yaksalu. Kasilah. Yaksalu, fa'ilah yaf'alu. Berikutnya ghadbanu. Artinya apa? Ghadbanu. Yang marah. Dari fi'il ghadiba. Ghadiba yaghdabu. Berikutnya jau'anu. Apa artinya jau'anu? Lapar. Yang lapar. Apa fi'ilnya? Ja'a. Pakai ain ya, ja'a. Yaju'u. Jau'an. Berikutnya atsyanu. Artinya apa artinya atsyanu? Yang haus. Ya, yang haus. Yang haus, Atisha yaqtashu.
Apa kalau Ntar ya, atasnya ada yang nanya ini. Kok tidak bisa masuk Telegram nih? Ada yang nanya di grup. suruh perbarui Telegramnya juga. Ya ntar loh, ya. Ntar loh ini. Nggak bisa masuk nih. Coba kita tahukan dulu ya. Tidak bisa masuk, kenapa nih? Nah ya, kita lanjutkan. Berikutnya yang B, fi'il madi berwazan fa'ula. Fi'il madi berwazan fa'ula. Berwazan fa'ula. Ini ada 3 wazan juga, ada 3 wazan. Ada 3 wazan. Yang pertama wazan fa'ilun. Fa'ilun. Contohnya apa? Kabirun. Apanya? Kabirun. Yang besar dari fi'il kaburo. Kaburo yakburo. Kaburo yakburu. Kaburo maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Berikutnya, sogirun. Yang kecil dari fi'il apa? Sogirun. Soguro. Yasguru. Berikutnya, kasirun. Ya, kasirun. Banyak. Apanya kasirun? Yang banyak. Yang banyak. Dari fi'il kasuro. Kasuro. Yang banyak. Berikutnya, do'ifun. Do'ifun. Yang lemah. Yang lemah. Dari fi'il do'ufa. Ya, do'ufa. Yang lemah. Do'ufa yad'ufu. Baik. Berikutnya, ikut wazan fa'lun. Fa'lun. Contohnya apa? Sahlun. Apa artinya sahlun? Yang mudah, yang gampang. Dari fi'il apa? Fi'il sahula. Yasqulu. Berikutnya sokbun. Apa artinya sokbun? Ya, sokbun yang sulit. Sokbun yang sulit. Dari fi'il apa? So'uba. Ya, sahlun. Ya, sokbun. Dari fi'il apa? So'uba. Azbun. Azbun. Apa artinya azbun? Tawar. Yang tawar. Ini apa? Rasa air ya. Rasa air. Ya, yang tawar. Dari fi'il azuba. Azuba. Apa lagi? Dohmun. Dohmun. Dari fi'il dohuma. Dohuma. Apa artinya dohmun?
besar. yang jumbo, yang besar. Ya. Baik. Berikutnya ikut wazan fu'alun. Ya, belajar nahwu, belajar sorof itu banyak wazan ya. Kok banyak betul wazan-wazan yang dihafal ini? Ya memang seperti itu, tapi nanti dengan berjalannya waktu, dengan sering-sering baca, nanti akan terhafal sendiri gitu ya. Dengan akan terhafal sendiri. Fu'alun. Contohnya apa? Syuja'un. Apa artinya syuja'un? Yang pemberani. Yang pemberani. Jadi fi'il syaju'a. Jadi fi'il syaju'a. Syaju'a. Jadi fi'il syaju'a. Apa lagi? Berikutnya adalah kumamun. Ya, kumamun. Mana penghapus? Kumamun. Apa artinya kumamun? Ya, orang yang apa? Orang dia tuh kalau dia punya keinginan pasti dia laksanakan. Apa namanya itu? Orang kalau dia punya keinginan itu pasti dia apa? Dia kejar. Dia apa? Dia kerjakan. Ya orang apa ya? Yang bersemangat lah, yang bersemangat atau yang memiliki keinginan kuat, ya. Apa bahasa Jawanya apa tuh Pak? Tak bisa bahasa Jawa itu lengkap ya kan? Ya, orang kalau dia tuh punya keinginan itu pasti dia kejar. Apa bahasa Jawanya itu? Nggak tahu Ustaz. Apa ini Pak Amin? Apa itu orang kalau dia punya keinginan kuat itu dia kerjakan itu, dia kejar sampai dapat. Apa bahasa Jawanya? Ya begitulah kira-kira lah ya. Begitu kira-kira. Nggak ada Mas Pulung ya. Mas Pulung Pekalongan nggak hadir. Nah, dari fi'il apa? Hamma. Hamma yahummu. Fa'ala yaf'ulu. Baik. Berikutnya isim tafdil ya, isim tafdil. Tapi sini isim tafdil akan kita rinci. Isim tafdil sini akan kita rinci. Ini kita hapus dulu, kita hapus terlebih dahulu. Ustaz mau nanya, Ustaz. Tafadhol. Tadi Atosha atau Atisha, Ustaz? Atisha, fa'ilah. Ya. Ingat wazannya apa tadi? Fa'ilah. Atisha ya'tashu. Ya. Atosha beda, Ustaz? Hah? Atosha. Atosha? Allah alam. Yang ada Atisha ya'tashu. Fa'ilah yaf'alu. Ya. Baik. Berikutnya isim tafdil. Isim tafdil. Apa itu isim tafdil? Isim yang menunjukkan arti lebih atau paling. Ya, isim yang menunjukkan arti lebih atau paling. Cara menyusun isim tafdil. Ya, cara menyusun isim tafdil. Ntar dulu, mesti pintas video dulu. Kemudian cara menyusun isim tafdil. Yang pertama yang A diambil dari kata sifat yang fiilnya 3 huruf. Diambil dari kata sifat. Kata sifat ini bisa dari isim fa'il atau dari sifat musyabahah. Ya. Lalu diikutkan wazan af'alu bagi muzakkar dan muannasnya ikut wazan fu'la. Kita ambil contoh. Ya. Isim tafdil
muzakkar ikut wazan lu. Muzakkar. Ini untuk muzakkar. Dan fu'la untuk apa? Muannas. Muannas. Nah, contohnya apa di situ? Ya, nih diambil kata sifat. Contohnya alimun. Alimun artinya orang yang mengetahui. Orang yang mengetahui. Baik, ini kata sifat. Ini kata sifat, alima kata sifat. Begitu juga apa? Kabirun. Kabirun. Ini juga kata sifat. Sifat musyabahah. Fi'il madinya apa? Fi'il madinya alima. Kabirun. Fi'il madinya kaburo. Nah, kemudian kita ikutkan alima sama kaburo. Untuk muzakkar kita ikutkan wazan af'alu sehingga dia menjadi apa? A'lamu. Ya. Ini apa? Af'alu, akbaru. Akbaru. Berarti sini muannasnya apa? Muannasnya ulma. Berarti kalau akbaru muzakkar muannasnya apa? Kubro. Ya. Jadi sekali lagi apa? Isim tabdil ini dia apa? Dibentuk dari apa? Fi'il sulasi, fi'il yang 3 huruf. Kemudian diikutkan wazan apa? Af'alu untuk muzakkar dan fu'la untuk muannas. Baik. Sekarang apa? Keadaan isim tafdil. Nah, ini kita rinci ya. Keadaan isim tafdil. Yang pertama, apa di sini? Jika nakirah dan tidak mudhof. Jika nakirah dan tidak mudhof, maka bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah wajib mufrad. Wajib mufrad. Apa lagi? Kemudian muzakkar, wajib muzakkar. Apa lagi ketentuannya? Wajib muzakkar. Diikuti min. Diikuti huruf jar min. Ya, artinya apa? Lebih dari. Titik-titik dari. Nah, kita lihat sekarang contohnya. Kita lihat contoh sekarang. Aisyah tuh a'lamu min Fatimata. Aisyah adalah lebih tahu daripada Fatimah. Nah, ini namanya apa? Mana yang isim tafdil di sini? Aisyah tu a'lamu min Fatimah. Mana yang isim tafdil? A'lamu. A'lamu ini isim tafdil. Kita lihat keadaannya. Kita lihat keadaannya.
Perhatikan di sini, a'lamu di sini. Pertama, nakiroh. Ma'rifat atau nakiroh? Nakiro. Nakiroh. Mudof atau tidak mudof? Tidak mudah. Tidak mudof. Ya. Nakiroh tidak mudof. Maka bagaimana ketentuannya? Wajib mufrad. Mufrad musanna atau jamak? Mufrad. Mufrad. Wajib muzakar. Muzakar atau muannas? Muzakkar. Muzakar. Muannasnya apa muannasnya? Muannasnya tadi apa? Ulma. Muannasnya ulma. Ulma muannasnya. Kemudian bagi ketentuan berikutnya harus diikuti min. Nah, ini ada huruf min. Apa lagi? Artinya lebih. Berarti apa di sini? Lebih lebih tahu. Lebih tahu. Karena apa? Dari fi'il alimah. Alimah artinya apa? Mengetahui. Jadi apa? Aisyah lebih tahu daripada Fatimah. Nah, sekarang kita i'rab ya. Sekarang kita i'rab. Aisyah itu i'rabnya apa? Afurqan Mubtada. sebagai mubtada marfu. Baik. A'lamu i'rabnya apa? Rafa sebagai Khobar. khobar. Ada mubtada, ada khobar. Min, apa i'rabnya di sini? Tidak ada i'rab, Ustaz. Tidak ada i'rab. Ya, kenapa tidak i'rab? Karena dia huruf tidak punya i'rab. Fatimata, akuna Dori Sendra. Fatimata i'rabnya apa? I'rabnya dia apa? Majrur. Kenapa majrur? Kemasukan huruf jar min. Tanda jarnya dengan fathah. Kenapa fathah? Karena dia mamnu minas sorfi. Mamnu minas sorfi. Baik. Mamnu minas sorfi. Oke, kita lihat contoh berikutnya. At-ta'iratu atau iro jamak ya, ta'iro tuh asra'u min as-sayyarati. Apa artinya? Pesawat lebih cepat daripada Pesawat terbang itu ya, pesawat terbang itu lebih apa? Lebih cepat. Lebih cepat dari mobil. Pesawat terbang itu lebih cepat dari mobil. Baik. Perhatikan atau irotu. Perhatikan, kita cek lagi. Mana isim tafdilnya? Dari kalimat ini, mana isim tafdilnya? Asra'u. Ini isim tafdil. Nah, kita lihat keadaannya. Nakiro atau ma'rifat? Nakiro. Kalau dia ma'rifat, tinggal tambahkan alif lam. Kemudian mudhof atau tidak mudhof? Tidak mudhof. Jadi apa? Nakiroh. Tidak mudhof. Ketentuannya apa? Wajib mufrad. Nih, asra'u wajib mufrad. Ini mufrad. Bukan musanna, bukan jamak. Kemudian apa? Wajib muzakkar. Muzakkar atau muannas? Ini muzakkar. Muannasnya apa? Muannasnya sur'ah. Baik.
Asra ini isim tafdil. Diambil dari kata sifat itu apa? Sari'un. Ini apa? Sifat musabah. Sari'un artinya cepat. Sari'un. Fi'il sulasi mujarradnya apa? Fi'il sulasinya. Saru'a. Ya, fi'il sulasinya apa? Saru'a. Saru'a yasru'u. Baik. Kemudian apa lagi? Diikuti min. Artinya apa? Lebih titik-titik dari. Pesawat terbang itu lebih cepat dari mobil. Sekarang kita i'rab. Atau i'rabnya rafa. Kenapa rafa? Sebagai mubtada. Tanda rafanya dengan domah. Kenapa domah? Karena dia jamak muzakkar salim. jamak muannas salim. Ulangi. Atau i'rabnya rafa. Kenapa rafa? Sebagai mubtada. Tanda rafanya dengan domah karena jamak muannas salim. Asra'u i'rabnya rafa sebagai khobar. Tanda rafanya dengan domah karena isim mufrad. Min huruf jar tidak ada i'rab. As-sayyarati i'rabnya majrur karena kemasukan huruf jar min. Tanda jarnya dengan kasrah karena jamak muannas salim. Keadaan pertama kita telah selesai ya. Keadaan pertama kita telah selesai. Kita masuk sekarang keadaan yang kedua atau yang B. Ya, keadaan keadaan apa? Yang kedua atau yang B. Kita hapus dulu ya. Kita hapus. Yang B. Apa keadaannya yang B? Jika ma'rifat dengan alif lam. Dengan alif lam. Apa lagi? Ketentuannya nau atau jenis. Dan adat bilangan. Isim ditinjau dari jenisnya. Ada berapa? Isim ditinjau dari jenisnya. Ada tiga. Ada tiga. Yang pertama apa? Muzakkar. Yang kedua muannas. Yang ketiga apa? Isim ditinjau dari jenisnya ada tiga. Muzakkar, muannas. Satu lagi apa? Satu lagi tidak ada. Isim ditinjau dari jenis cuma dua saja, muzakkar sama muannas. Isim ditinjau dari bilangannya ada berapa? 3. Mufrad. Apa lagi? Mutan. Satu lagi? Jama'. Na'am ahsantum jami'an. Jika isim tabdilnya ma'rifat dengan alif lam, ketentuannya apa? Jenis. Ya, muzakkar atau muannas, bilangan, mufrad, musanna atau jamak. Ya. Harus sesuai dengan yang disifati. Harus sesuai dengan yang disifati. Kita lihat contoh. Al-akhul akbaru zakiyun. Al-akhul akbaru zakiyun. Saudara laki-laki yang tar dulu, ada yang kurang ya. Artinya apa? Paling. Artinya paling. Paling titik-titik. Saudara laki-laki yang paling besar adalah zakiyun. Apa artinya zakiyun? Cerdas. Cerdas. Perhatikan.
di antara kalimat ini mana isim tafdil? Al-akbaru. Al-akbaru isim tafdil. Kita lihat keadaannya. Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan alif lam atau dengan selain alif lam? Dengan alif lam. Nah, sekarang kita i'rab dulu ya. Sekarang kita i'rab terlebih dahulu. Al-akhu i'rabnya apa? Rafa sebagai mubtada. Al-akbaru i'rabnya rafa sebagai Naat. na'at. Kalau ini na'at berarti namanya apa? Man'ut yang disifati. Ini apa? Zakiyun khobar marfu. Ya. Nah, perhatikan. Apabila isim tafdilnya adalah ma'rifat dengan alif lam, maka yang pertama jenis. Ya. Harus sama dengan yang disifati, man'ut. Perhatikan di sini. Al-akhu sebagai man'ut yang disifati muzakkar atau muannas? Muzakkar. Berarti di sini juga dia sama muzakkar. Ini muzakkar. Kenapa ini muzakkar? Karena yang disifati adalah muzakkar. Kemudian dari bilangan mufrad, musanna atau jamak. Lihat al-akbaru mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Kenapa dia mufrad? Karena ini man'utnya, isim sebelumnya dia adalah apa? Mufrad. Ya, ya. Jadi kita ulangi lagi ya. Ini isim tafdil, dia ma'rifat dengan alif lam. Nah, ketentuannya apa? Jenis dan bilangannya harus sama dengan isim sebelumnya, dengan man'utnya. Karena dia ya isim tafdil yang dia ma'rifat dengan alif lam, dia itu dalam jumlah di-i'rab sebagai na'at. Di-i'rab sebagai na'at. Maka apa ketentuan na'at dan man'ut? Na'at dan man'ut, ya, na'at itu harus mengikuti man'utnya dalam hal apa? Dalam hal apa? Ya, ma'rifat, ta'yin, ya, sama-sama ma'rifat, sama-sama nakirah. Kemudian apa lagi? Dari hal jenis, sama-sama muzakkar, sama-sama muannas. Dalam hal apa? Bilangan, sama-sama mufrad, sama-sama musanna, sama-sama jamak. Gitu ya. Makanya di sini apa dia? Ya, harus sama jenis dan bilangannya, harus sama karena dia sebagai na'at. Nah, artinya paling. Saudara laki-laki yang paling besar adalah zakiyun, cerdas. Baik, berikutnya al-ukhtul kubra. Al-ukhtul kubra. Qadimatun. Qadimatun. Apa artinya al-ukhtul kubra? Qadimatun. Saudari atau saudara perempuan yang paling besar itu adalah qadimatun. Apa artinya qadimatun? Datang. Nah, perhatikan. Di antara ini jumlah, di antara kalimat ini mana yang dia isim tafdil? Al-kubro. Kubro isim tafdil, ya kan? Kemudian dia ini apa? Ma'rifat dengan alif lam. Ma'rifat dengan alif lam. Maka di sini jenis, ya,
i'rabnya dia sama dengan di atas. I'rabnya dia sama dengan i'rab yang di atas, jumlah di atas. Dan sekarang di sini kubro, muzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Kenapa di sini dia muannas? Karena di sini apa? Manuknya muannas. Sisi bilangan di sini. Mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Kenapa di sini mufrad? Karena maknanya mufrad juga. Artinya apa? Paling. Baik. Al-ukhtu i'rabnya rafa sebagai mubtada. Kemudian al-kubra i'rabnya rafa sebagai na'at. Karena rafa'nya dengan apa di sini? Al-kubra dhammah muqaddarah. Roh. Kenapa dhammah muqaddarah? Karena dia adalah isim apa? Isim manqus atau isim mamdud? Isim maksur ya. Isim maksur. Isim maksur. Qadimatun rafa sebagai khobar. Rafa sebagai khobar. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini dulu. Dan sini apa? Kami berpesan untuk di murojaah lagi ya, untuk di murojaah. Terutama mukhtarat ini penting ya. Mukhtarat ini kalau bisa ya kita menguasai mukhtarat, ya insya Allah itu sudah boleh dikatakan 70% untuk model baca kitab itu sudah bisa kita pegang. Adapun mulakhos itu kalau kita sudah menguasai mukhtarat, insya Allah mulakhos itu mudah. Jadi sekali lagi apa? Di mana-mana itu orang belajar kitab apapun, maka kitab awal, kitab dasar yang dipelajari itu harus kuat. Karena itu sebagai pondasi. Sebagai apa misalnya kita ingin belajar nahwu sorof. Maka apa? Kitab pertama yang kita pelajari mukhtarat. Maka situ kita harus apa? Harus perkuat di situ. Karena kitab-kitab setelahnya itu sifatnya pengembangan. Jadi kalau pondasi kita tidak kuat, ya nanti kita juga tidak paham. Kalau kita tidak paham mukhtarat dari awal, ya kedepannya juga kitab-kitab yang tinggi juga kita sulit paham ya. Ya. Dan insya Allah nanti apa kita sebenarnya tinggal memperbanyak latihan sebetulnya. Ya, kita sebetulnya apa? Butuh banyak penerapan. Ya, karena kalau kita belajar kaidah saja, tapi kita tidak ada prakteknya, ya lupa lagi kan. Karena tujuan kita belajar kaidah itu untuk kita terapkan baca di kitab ya. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk terus belajar, dan yang penting itu sabar. Ya, cepat atau lambat kita insya Allah juga akan bisa sampai ya. Kita akan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa barakallahu fikum jami'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.